Pendidikan luar sekolah telah hidup dan menyatu di dalam kehidupan setiap masyarakat jauh sebelum muncul dan memasyarakatnya sistem persekolahan. PLS mempunyai bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem yang sudah ada di pendidikan persekolahan. PLS timbul dari konsep pendidikan seumur hidup di mana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahan, pendidikan formal saja. Berdirinya pendidikan luar sekolah tidak berdiri sendiri atau secara tiba-tiba, namun pendidikan luar sekolah mempunyai landasan yang kuat, yaitu terdiri falsafah, ilmu-ilmu dan teori-teori yang relevan dengan sistem pendidikan luar sekolah. Hal yang mendasari berdirinya pendidikan luar sekolah terdiri falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, garis-garis besar haluan negara, undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional, peraturan pemerintah, falsafah pendidikan. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Pendidikan luar sekolah berdiri dengan falsafah yang kuat, bukan hanya sekedar berdiri tanpa adanya pemikiran dan konsep yang matang, penuh dengan strategi, sistem konsep dan cita-cita yang jelas. Sehingga apa yang dilaksanakan mempunyai hasil tujuan yang jelas pula, tidak asal-asalan dalam pelaksanaannya. Filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah atau akan dibuat melalui pencarian dan analisis konsep paling mendasar untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai dalam skop pendidikan yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian, dan nilai positif lainnya. Aliran-aliran filsafat itu dibagi menjadi 5 poin. Aliran filsafat yang pertama yaitu aliran filsafat idealisme. Merupakan suatu aliran tertua dan ditubuhi oleh Plato. Sejarah ini berawal dari pemikiran Plato mengenai suatu kebenaran yang bersifat empiris yang dilihat dan dirasakan dalam esensi dan juga menekankan moral dan menjadi sumber utama. Idealis ialah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam ketergantungan terhadap jiwa roh. Yang kedua, aliran filsafat perennialisme. Ialah segala sesuatu yang ada pada sejarah. Filsafat ini muncul pada abad pertengahan pada zaman keemasan agama Katolik dan Kristen. Perennialisme berasal dari kata perennial, abadi, kekal. Aliran ini sangat berpegang erat terhadap norma-norma, namun aliran ini dianggap ingin kembali terhadap nilai masa lalu, lampau, dengan maksud ingin mengembalikan keyakinan akan nilai asasi manusia pada masa silam dan juga untuk menghadapi masalah pada masa sekarang sampai kapanpun dan dimanapun dalam sepanjang sejarah. Yang ketiga, aliran esensialisme. Aliran ini juga didasari oleh pemikiran Plato. Aliran ini muncul pada zaman Renaissance, menampakkan perpaduan ide filsafat yang objektif dan realisme objektif. Di sisi lainnya, aliran ini juga ingin kembali terhadap kebudayaan lama, karena kebudayaan lama telah melakukan kebaikan untuk manusia. Aliran esensialisme memandang bahwa pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dan menjadi sumber pandangan yang berubah-ubah. Yang keempat, aliran filsafat progresivisme. Adalah suatu aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Tokoh aliran filsafat ini ialah John Dewey, bahwasannya kehidupan manusia berkembang terus-menerus dalam suatu arah positif. Sesuatu hal yang dianggap benar sekarang belum tentu benar pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, para peserta didik bukan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan masa kini, melainkan mereka harus diayapkan untuk menghadapi kehidupan di masa akan datang. Yang kelima, aliran filsafat pragmatisme. Merupakan segala sesuatu hal yang membuktikan dirinya sebagai sesuatu hal yang benar dengan melihat hasil yang bermanfaat secara praktis. Salah satu dasar dalam aliran ini ialah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan manusia dalam dunia nyata merupakan fakta individual konkret dan juga terpisah antara satu dengan yang lainnya.
Pendidikan luar sekolah didasarkan pula atas berbagai teori yang mendukung, antara lain teori pendidikan dan teori ekonomi dan teori gerakan masyarakat. Teori-teori ini berkaitan dengan hal-hal yang merujuk pada hipotesa-hipotesa yang diverifikasi melalui observasi atau eksperimen dan mengandung arti berpikir secara sistematis. Pendidikan luar sekolah terdiri dari berbagai 4 macam teori yang mendukung di antaranya. Teori perennialisme. Perennialisme menekankan bahwa kemutlakan, kelanggengan dan pikiran hendaknya diutamakan dari perubahan. Menurut teori ini tujuan pendidikan luar sekolah yang tidak mudah berubah dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus merupakan tuntutan mutlak bagi upaya pendidikan. Teori progresivisme. Teori progresivisme kurang menekankan pada pentingnya proses pendidikan melalui kegiatan belajar individual melainkan lebih mengutamakan kegiatan belajar yang dilakukan secara kerjasama atau kelompok. Menurut teori ini pendidikan luar sekolah merupakan sumber daya manusia yang terjadi dalam satu kesatuan lingkungan dan merupakan upaya pembaharuan pengalaman yang dilakukan secara berlanjut. Teori esensialisme menitik beratkan pada upaya pengkajian kurikulum yang dilakukan secara berlanjut. Kewibawaan pendidik memegang peranan penting saat proses pembelajaran. Oleh karena itu peranan pendidik dan kurikulum adalah 2 komponen yang paling dominan dalam proses pembelajaran dan juga termasuk sarana pembelajaran bagi peserta didik. Peranan pendidik ialah untuk membentuk peserta didik sehingga mereka dapat mengembangkan diri dalam kehidupan nyata. Teori rekonstruksionisme menjelaskan bahwa pendidikan luar sekolah memiliki tanggung jawab sosial dalam mewujudkan lahirnya masyarakat baru. Menurut teori ini, 3 prinsip pendidikan yang perlu diterapkan dalam pendidikan luar sekolah. Teori ekonomi dan sosial. Teori ini memberi makna bahwa pendidikan ialah upaya sadar untuk menumbuhkan dan mengembangkan mekanisme keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai budaya dan perkembangan ideologi dalam suatu wilayah. Teori ini menjelaskan bahwa ilmu ekonomi dan sosial mempunyai teori-teori yang menopang pendidikan luar sekolah. Berdasarkan falsafah, keilmuan dan teori-teori sebagaimana diuraikan di atas, maka secara umum dapat dikemukakan strategi-strategi umum pengelolaan pendidikan luar sekolah yang dapat dipertimbangkan oleh penyelenggara pendidikan luar sekolah tersebut. Dalam penyusunan program pendidikan luar sekolah, penyelenggara dapat menggunakan 3 langkah kegiatan. Pertama, melakukan identifikasi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan belajar yang dirasakan dan dinyatakan oleh calon peserta didik. Kebutuhan ini pun dapat diidentifikasikan dari lembaga tempat calon peserta didik bekerja atau organisasi yang dimasuki oleh peserta didik. Masyarakat yang menjadi layanan tugas calon peserta didik atau tempat ia bergaul dapat pula diidentifikasikan kebutuhannya. Kedua, mengidentifikasi sumber-sumber, baik sumber manusiawi maupun non-manusiawi dan kendala yang terdapat pada calon peserta didik, lembaga atau masyarakat. Sumber-sumber dan kendala ini perlu diperhitungkan sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Ketiga, menyusun program pendidikan luar sekolah yang meliputi komponen-komponen, masukan lingkungan, masukan sarana, masukan mentah, proses dan pengeluaran. Di dalam program yang berkaitan dengan dunia usaha atau kewirausahaan, komponen yang perlu ditambahkan adalah masukan lain, outher input, dan pengaruh, impact. Secara umum, pengelolaan program pendidikan luar sekolah meliputi siklus kegiatan yang terdiri atas 6 tahapan, yaitu: pertama ialah tahap perencanaan, planning, yang meliputi kajian dan deskripsi tentang masalah yang dihadapi, tujuan, hasil yang diharapkan dan lingkup kegiatan dalam melaksanakan program pendidikan luar sekolah. Kedua, tahap pengorganisasian, organizing, meliputi upaya penyusunan ketenagaan organisasi, fasilitas dan daya dukung lainnya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program pendidikan luar sekolah. Ketiga, tahap penggerakan, motivating, terdiri atas upaya motivasi yang dilakukan baik oleh pimpinan organisasi terhadap stafnya agar efisiensi dan efektivitas kegiatan tercapai maupun yang dilakukan oleh sumber belajar, tutor atau fasilitator, terhadap peserta didik agar proses belajar dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Keempat ialah tahap pembinaan yang mencakup pengawasan, controlling, dan supervising. Yang pertama dilakukan dalam kelembagaan yaitu pengawasan oleh pimpinan terhadap staf lembaga penyelenggara program.
Yang kedua, supervisi dilakukan terhadap para pelaksana pendidikan seperti pamong belajar dan sumber belajar. Kelima, tahap evaluasi, evaluating, meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hasil dan pengaruh program untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan. Keenam, yaitu pengembangan, developing. Kegiatan pengembangan pada dasarnya merupakan upaya lanjutan yang dilakukan dengan menerapkan kelima tahapan sebelumnya secara berurutan. Adanya tahap pengembangan ini menunjukkan bahwa program PLS itu berkelanjutan, bergerak seperti lingkaran spiral yang makin lama makin meluas dan mendalam.